Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan sebuah dari tugas ya, dari tugas mata kuliah OPTL. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota saya sendiri, yaitu di Cirebon. Lalu langsung saja kita ke PowerPoint ya, teman-teman semuanya. Ya, kota Cirebon by Muhammad Syauqi Rafiqul A'la, NIM 6305 025007. Latar belakang. Cirebon merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang menarik untuk diminati. Banyak peninggalan-peninggalan dari masa lampau yang pada saat ini kemudian dijadikan benda cagar budaya. Terbentuknya akulturasi budaya Cirebon yang menjadi ciri khas masyarakatnya hingga dewasa ini lebih disebabkan oleh faktor geografis dan historis, teman-teman. Dan dalam konteks ini, sebagian daerah pesisir Cirebon sejak sebelum dan sesudah masuknya pengaruh Islam merupakan pelabuhan yang penting di pesisir utara Jawa ya teman-teman. Ya, jadi Cirebon ya merupakan salah satu pelabuhan besar dari mulai zaman dulu, dari bangsa Arab datang, bangsa Cina datang di sini untuk menyebarkan agama juga seperti saat ini. Dan dalam posisinya yang demikian, Cirebon menjadi sangat terbuka bagi interaksi budaya yang luas dan juga dalam, teman-teman. Lalu di Cirebon juga menjadi sebuah tempat yang bertemunya berbagai suku, agama, dan bahkan antar bangsa ya. Di Cirebon ya banyak teman-teman kita dari ras Tionghoa juga banyak, dan ada juga beberapa dari benda cagar budaya tersebut berupa bangunan, baik peninggalan dari masa-masa kerajaan seperti bangunan keraton ataupun peninggalan masa kolonial yang dahulu dibangun oleh pemerintah Belanda seperti bangunan pendidikan, bangunan perkantoran, bangunan pemerintahan hingga bangunan keagamaan yang sampai saat ini masih berdiri, teman-teman. Ya contohnya ya salah satunya ada di yang dekat daerah saya, yaitu di Gempol ya teman-teman. Di situ ada satu pabrik gula yang di situ sudah ada dari zaman Belanda ya, dan juga ada jalur kereta api ya kalau nggak salah di situ buat nganter tebu tuh di situ. Itu dari peninggalan zaman Belanda, sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Lalu lanjut dan juga banyak peninggalan sejarah yang ada di Cirebon. Keraton misalnya ya, Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman di situ kan merupakan bangunan yang dapat menggambarkan kebudayaan Indonesia khususnya di Cirebon sendiri, serta pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Cirebon. Lalu lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Lalu adapun sejarah kota Cirebon ya teman-teman, luas dari kota Cirebon itu sendiri mencapai 37,36 km persegi. Kota Cirebon ya, bukan Kabupaten Cirebon. Lalu dari wilayah itu sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon pada sisi sebelah utara, kalau nggak salah di Pleret ya di situ, dan selatan dan barat. Sedangkan pada sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa, teman-teman. Jadi kita langsung bisa ngelihat aliran ombak di pinggir-pinggir pesisir pantai, teman-teman. Lalu sebelumnya ada juga adanya Cirebon pada awal Saka ya, kedatangan pedagang dari barat menggunakan perahu. Mereka berasal dari negara Siangkang, Sali, Wuhan, dan Benggala yang ada di bumi barat Warsya ya, dari India ya. Awal mulanya Hindu Budaya masuk ke Cirebon di situ kan. Lalu untuk mengikuti jejak nenek moyang mereka berpuluh ribu tahun yang lalu, para pedagang ini membuat barang antara lain ya seperti bahan pakaian, terus lalu ada juga logam mulia baik emas maupun perak, lalu ada juga perabotan, lalu ada kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Sebaliknya mereka membeli rempah-rempah serta berbagai macam hasil bumi. Sebagian dari mereka ada yang menetap menjadi bagian dari penduduk pribumi itu sendiri, teman-teman. Lalu lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Lalu di sini juga ada seni musik ala khas Cirebonan banget ya, Cirebon ya, seperti salah satunya yaitu kendang kencang ya. Berbicara tentang seni itu wah khas banget yang Cirebon ya, yang Cirebon kental wis barudak Cirebon bae lah kita mah ya. Lalu tidak bisa lepas dari asal usul seni tersebut ya, seperti
apakah berasal dari Jawa, Cina, Arab, ataukah dari Sunda gitu ya. Nah, salah satu seni musik khas Cirebon yang memiliki keterkaitan dengan budaya Sunda adalah gendang penca, teman-teman. Atau biasa juga disebut gendang penca ya. Sesuai dengan asal usulnya, seni musik ini lebih banyak berkembang di wilayah Cirebon di mana tradisi dan budaya yang Sunda, teman-teman ya. Kalau nggak salah di bagian dekat Majalengka, jadi di situ udah masuk Sunda ya. Lalu sesuai dengan asal usulnya, seni musik ini lebih banyak berkembang di wilayah Cirebon yang berbudaya Sunda, atau bahkan intinya orang Sunda lebih dominan ya, teman-teman. Ya, kendang pencak juga memiliki kaitan erat dengan seni bela diri khas Sunda, yaitu pencak silat alas Sunda. Ya, lalu ada juga gong sekati. Ya, gong sekati itu merupakan pemendekan dari nama aslinya ya, yaitu gong Sukahati, yaitu suara musik yang bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan hati. Gong sekati ini juga secara historis dikaitkan dengan Ratu Ayu, teman-teman. Ya, Ratu Ayu itu siapa sih? Ratu Ayu itu adalah salah satu seorang putri Sunan Gunung Jati, teman-teman. Salah satu wali songo ya yang ada di Jawa Barat gitu. Setelah dewasa juga ia menikah dengan salah seorang putra Raden Fatah ya dari Sultan Demak ya, yang bernama Pangeran Seberang Lor ya. Begitu mungkin cerita dari gong sekati itu ya, teman-teman. Lalu lanjut juga kita menuju mana sih? Kita bakal membahas seputar produk budaya ya. Ya, salah satunya ya batik Cirebon. Wah, siapa sih teman-teman yang nggak tahu batik Megamendung? Wow, ya itu sudah sangat udah banyak ya dikenal oleh kalangan penduduk Indonesia ya, terutama di sekitar Pulau Jawa gitu ya. Lalu batik Cirebon itu apa sih? Batik Cirebon itu pada hakikatnya terlahir atas pencampuran budaya yang terjadi dalam kurun sejarah percampuran budaya lokal dan asing yang sangatlah panjang. Nah, tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa batik Cirebon itu berasal dari daerah pesisir timur laut Pulau Jawa yang pada masa lalu yang merupakan gerbang masuk ragam budaya asing ke Pulau Jawa. Batik Cirebon juga sebenarnya berasal dari batik Mantingan atau ya batik dari Jepara itu, teman-teman ya. Namun demikian ada juga yang berkeyakinan bahwa jika ditelusuri lebih lanjut, sejarah batik Cirebon terkait erat dengan masuknya kebudayaan yang berasal dari dataran Tiongkok, teman-teman. Lalu ada juga produk budaya yang selanjutnya itu ada seni lukis kaca, teman-teman. Seni lukis kaca atau glass painting itu juga merupakan keterampilan dalam melukis di media gelas kaca. Kerajinan kaca yang satu ini mempunyai nilai seni yang khas karena dengan aneka ragam warna yang sangatlah indah. Kerajinan kaca ini juga berbeda dengan kaca-kaca dekorasi, teman-teman. Biasanya bisa dijumpai di toko-toko souvenir atau juga toko kerajinan, teman-teman ya. Mungkin kalian yang ingin dapat oleh-oleh kerajinan kaca ala khas Cirebon bisa mampir di seputar toko oleh Cirebon, teman-teman. Lalu lanjut kita ke slide selanjutnya. Apakah yang akan kita bahas hari ini? Lanjut, kuliner khas Cirebon ya, salah satunya yaitu yang khas banget Cirebon banget gitu ya. Ada juga tuh nasi jamblang, teman-teman. Wah, enak tuh nasi jamblang, bikin kenyang ya. Cirebon pada masa pemerintahan kolonial, jadi sejarahnya begini nih, teman-teman. Pada masa kolonial Belanda itu telah dijadikan sebagai daerah yang kaya akan budaya baru. Pada tahun 1847 pemerintah kolonial itu membangun sebuah pabrik gula di Gempol atau di Pulumbon. Itu ada dua ya, teman-teman, kalau nggak salah ya. Yang masih ada bekasnya tuh yang sering saya lihat itu pabrik gula Gempol ya, karena emang dekat ya dari daerah saya, dan juga mendirikan pabrik spiritus, teman-teman ya. Kesemuanya berlokasi di Palimanan. Wow, Palimanan, pintu tol Palikanci ya. Di situ dengan dibangunnya pabrik tersebut tentu saja membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit yang berasal dari berbagai wilayah. Para buruh merupakan orang-orang yang berasal dari daerah yang jauh seperti Cimara, Cidahu, Sindang, Jawa, di saat Bobos dan wilayah lainnya ya sekitar Palimanan itu sendiri. Akibatnya mereka diharuskan berangkat lebih awal agar bisa mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pemilik pabrik, atau mereka juga mencari tempat sementara untuk tinggal. Dalam situasi seperti itu, para buruh pabrik itu membutuhkan sarapan, sedangkan penjual nasi di wilayah tersebut saat itu masih belum ada, teman-teman ya. Kalau nggak salah ya dalam histori itu sendiri, nasi jamblang itu karena
apa namanya banyaknya ini apa namanya, kalian tahu nggak sih daun jamblang ya, itu asal mulanya dari untuk para pekerja itu sendiri untuk sarapan dan juga bekal makan siang nanti. Nah lalu ada juga nih, mungkin kalian udah pada tahu nih ya, empal gentong. Empal gentong yang terkenal di Cirebon ya, salah satunya empal gentong Haji Pak Aput ya teman-teman ya. Ya, empal gentong itu adalah salah satu makanan khasnya masyarakat di Cirebon ya teman-teman. Makanan ini mirip dengan gulai dan dimasak menggunakan kayu bakar atau pohon mangga ya di dalam gentong atau periuk tanah liat, kendi lah kalau mungkin yang kalian nggak paham ya di situ. Nah daging yang digunakan adalah usus babat dan juga daging sapi. Wah betapa enaknya, lezat sekali itu empal gentong teman-teman ya. Mungkin kalian kalau mampir ke Cirebon harus nyobain gitu ya, salah satu kuliner dari beberapa kuliner Cirebon gitu ya. Lalu ada juga empal gentong itu berasal dari desa Batebat, kecamatan Tengah Tan, Kabupaten Cirebon ya, dekat Soba Pleret itu teman-teman ya. Lanjut kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu jumlah penduduk Cirebon nih teman-teman. Oke sebentar. Ya jadi apa namanya, jumlah penduduk di Cirebon itu hampir balance ya di kota Cirebon ya. Di kota Cirebon tuh ya perbandingannya 50-50 lah ya, beda sedikit sih, lebih dominan ke woman, ke perempuannya ya teman-teman. Di Cirebon merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya teman-teman. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil semester 1 tahun 2025, jumlah penduduk kota Cirebon tercatat sebanyak 388.265 jiwa ya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk relatif seimbang, yaitu dari penduduk laki-laki yaitu sekitar 179.703 jiwa dan juga penduduk perempuan yaitu sekitar 1.780.562 jiwa 1.780.562 jiwa teman-teman. Oh lebih jauh untuk laki-laki ya, beda tipis lah, beda sedikit, beda ya 1.200 ya, sekitar gitulah, 1.100. Lalu juga data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak ya teman-teman ya, seperti saya sampaikan, dibandingkan dengan perempuan. Namun sebenarnya tidaklah signifikan. Hal ini mencerminkan struktur demografi yang cukup stabil dan juga seimbang teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya, kondisi sosial ekonomi ya dari kota Cirebon itu sendiri. Penduduk Cirebon dapat dilihat dari salah satu melalui tingkat kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon itu pada tahun 2025 ya teman-teman yang mencapai 10,23% dari total penduduk atau sekitar 229.000 jiwa ya, sekitar gitu ya. Itu sekabupaten ya teman-teman. Yang tadi kan jumlah penduduk kota Cirebon ya teman-teman, ini kabupaten ya, sekaligus kabupatennya ya. Dan juga penduduk miskin didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan yang pada tahun 2005 berada di angka sekitar 491.000 rupiah per kapita per bulan ya teman-teman. Ya mungkin presentasi dari saya cukup sekian karena setelah selesai mungkin akan saya presentasikan beberapa topik di lain waktu. Sampai jumpa, see you. Selamat